ketemu lagi di Kata Apoteker. Nah, yang kali ini kita mau bahas tentang expired date dan beyond use date. Apa itu? Simak dulu ya Kata Apoteker. Nah, jadi teman-teman pada saat beli obat, baik tablet, sirup, kaplet, salep, krim, ataupun dan lainnya, pernah bertanya-tanya nggak, kira-kira obat tersebut bisa disimpan berapa lama? Apakah sesuai dengan masa expired date atau kira-kira berapa lama ya setelah kemasan itu dibuka? Apakah kalau misalnya obatnya sudah berubah warna, sudah berbau, atau sudah berubah bentuk bahkan, itu bisa digunakan sampai habisnya masa expired date? Nah, kalau ada yang bertanya-tanya seperti itu, kita simak sampai habis tentang masa kedaluarsa obat atau masa penggunaan obat. Jadi teman-teman, masa pakai obat itu terbagi menjadi dua. Yang satu namanya beyond use date dan yang satu lagi namanya expired date. Kita mulai dari expired date terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena expired date ini yang sudah familiar atau yang sudah terbiasa didengar oleh masyarakat. Nah, jadi teman-teman, expired date itu merupakan batas waktu penggunaan obat yang ditetapkan oleh produsen. Jadi, si produsen ini pada saat memproduksi obat udah menetapkan kapan atau batas waktu stabilitas obat tersebut akan baik sampai dengan kemasan tersebut dibuka. Jadi sebelum misalnya kemasan tersebut dibuka, kalau tercantum expired date-nya sampai dengan Januari 2025 atau 2027 sekalian, maka obat tersebut masih bisa digunakan. Sering lihat nggak kemasan-kemasan ED? Ada di skincare, ada di peralatan mandi misalnya shampoo, sabun, dan lain-lain. Selama itu belum kita buka kemasannya, itu tahan sampai dengan masa yang ada di dalam kemasan. Obat yang belum dikeluarkan dari kemasannya atau belum dirusak dari kemasannya dapat disimpan sebagai persediaan jika belum melewati tanggal kedaluarsa yang tercetak pada kemasan. Jadi misalnya kamu beli obat nih sekarang. Nah, obat tersebut belum kamu gunakan. Kenapa? Contoh demam kamu udah sembuh atau enggak batuk kamu udah hilang. Yang aturannya mau minum obat tersebut nggak jadi. Kamu simpan. Di botol tersebut tertera masa expirednya itu tahun 2025. Nah, sebelum botol tersebut pernah dibuka, obat tersebut dapat disimpan menjadi persediaan sampai dengan kapan? Sampai dengan 2025 dengan catatan belum pernah dibuka botolnya. Oh ya, obat yang kamu simpan sebagai persediaan, jangan lupa ya, simpannya itu harus dalam kondisi persyaratan yang ditentukan oleh si produsen. Coba lihat di dalam kemasannya, misal obat disimpan di suhu tidak boleh lebih dari 25 derajat Celcius. Nah, ya udah ikutin tuh. Gak boleh lebih dari 25 derajat Celcius simpannya. Kalau lewat dari itu bagaimana? Berarti kan bisa merusak stabilitas obat juga ya. Yang harusnya obatnya itu baik jadi nggak baik. Kenapa? Karena terkontaminasi dan lain-lain. Jadi sehingga efektivitas obat tersebut, stabilitas obat tersebut juga sudah tidak seperti sedia kala lagi. Nah, kalau ED merupakan batas waktu penggunaan obat sebelum obat tersebut digunakan atau kemasan dibuka, berbeda dengan beyond use date. Kalau beyond use date itu adalah batas waktu penggunaan obat setelah kemasan primer obat tersebut dibuka atau setelah obat tersebut diracik. Setelah dibuka, setelah diracik, atau setelah dirusak kemasannya. Kalau expired date tadi tercantum dia di dalam kemasan. Kalau beyond use date itu tidak tercantum di dalam kemasan ya teman-teman. Berbeda. Pasti bertanya-tanya kan, kemasan primer itu yang mana?
Kemasan primer adalah kemasan yang menyentuh dari bahan obat tersebut. Contoh ya, sirup. Nah, sirup bentuknya apa? Larutan. Larutan itu dilapisin oleh yang namanya botol. Botol itulah kemasan primernya. Contoh lain, tablet. Tablet itu kan yang bulat-bulat itu ya, itu tablet. Dibungkus oleh apa? Oleh blister misalnya, atau strip. Sebelum obat atau blister tersebut dibuka, nah itu bisa tahan sampai masa eding. Tapi setelah dibuka, setelah dirusak, obat tersebut itu udah nggak tahan lagi sampai dengan masa expired date-nya. Ada jangka waktunya masing-masing tergantung dari sediaan obat tersebut. Kenapa sih obat yang udah dibuka kemasan primernya nggak bisa disimpan sampai dengan masa kedaluarsa? Nah, pada saat pada obat yang kemasan primernya itu sudah dibuka, bakteri itu akan lebih mudah masuk kepada obat tersebut sehingga dapat mengurangi stabilitas obat yang menyebabkan obat tersebut menjadi rusak atau efektivitasnya berkurang. Jadi obat tersebut itu sudah tidak seampuh sebelum kemasan tersebut dibuka. Kenapa? Karena sudah ada kontaminan-kontaminan yang masuk ke dalam obat tersebut sehingga obat tersebut itu udah nggak kayak seperti sedia kala lagi. Tidak seperti sedia kala lagi sehingga obat tersebut jadi lebih cepat rusak dari perkiraan si produsen. Yang harusnya expirednya 2025 bulan 1, karena penyimpanannya itu nggak sesuai dengan yang dipersyaratkan, jadi pertengahan 2024 kita udah menemui obat tersebut berubah warna atau enggak berbau atau enggak hal lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemasan aslinya atau enggak bentuk asli dari obat tersebut. Nah, jadi yang bingung masa beyond use date itu berapa lama? Ini aku kasih bocoran ya. Pertama, kalau sediaannya itu tablet, granul, serbuk, racikan-racikan, kapsul contohnya, itu tahan selama 180 hari atau dengan kata lain 6 bulan. Jadi yang bentuknya tablet atau kalau kamu pernah dapat racikan puyer, ingat simpan hanya bisa sampai 180 hari atau 6 bulan. Yang kedua apa? Obat oral yang mengandung air, contohnya sirup. Nah, kalau sirup tidak boleh lebih dari 14 hari dan disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, bukan freezer ya. Kemudian ada sediaan sirup kering. Sirup kering ini contohnya sirup antibiotik yang sering diberikan kepada anak-anak. Itu tahannya hanya 7-14 hari setelah diencerkan. Setelah dibuka, setelah diencerkan itu hanya tahan 7-14 hari. Lihat kemasan dari masing-masing botol tersebut ya, ada yang 7 hari, ada 14 hari. Tapi rata-rata itu hanya tahan 1 minggu, yaitu 7 hari. Untuk sediaan suppositoria, salep, fix oil, atau vaselin, nah itu tahan hingga 90 hari, 3 bulan ya teman-teman. Lalu ada sediaan emulsi, gel, krim, larutan, atau spray, atau suspensi, tahu ya. Maksudnya itu sediaan krim atau yang dalam tube-tube gitu loh, krim-krim racikan gitu. Nah, itu tahan 14 hari jikalau tidak mengandung pengawet. Ingat ya, hanya tahan 14 hari. Tapi kalau memakai pengawet, tahannya sampai dengan 35 hari. Nah, jadi dilihat ya, kalau misalnya kalian dapat krim racikan, tanya dulu, ini ada pengawetnya enggak? Atau bagaimana? Kalau ada itu tahan sampai dengan 35 hari. Kalau misalnya tidak ada, hanya tahan 14 hari. Nah, kalau untuk tetes mata dan tetes telinga, itu tahannya 28 hari setelah kemasan dibuka. Yang terakhir, teman-teman pernah lihat nggak kemasan tetes mata yang bentuknya kecil-kecil banget, yang ada 5 biji? Intinya yang bisa dipotek-potek itu.
kemasan kecil banget, palingnya segini. Nah, kalau yang itu cuma tahan 3 kali 24 jam setelah kemasan dibuka. Ingat ya, kalau yang kemasan besar tadi 28 hari. Tapi kalau yang kecil-kecil itu hanya tahan 3 kali 24 jam. Berarti cuma 3 hari doang bisa digunakan. Kalau misalnya nggak habis, ingat dibuang. Itu tadi batas waktu penggunaan Bionews Date atau batas waktu penggunaan setelah obat tersebut dibuka atau dirusak dari kemasan aslinya. Nah, bagi yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mengikuti Bionews Date ini? Kenapa nggak ngikuti ED aja gitu? Dan apa emang dampaknya kalau kita tidak mengikuti Bionews Date tersebut? Nah, jadi bahayanya adalah kalau kita sudah menggunakan obat yang sudah melewati tanggal Bionews Date itu berarti kita menggunakan obat yang stabilitasnya itu sudah nggak terjamin lagi. Udah nggak terjamin sehingga dapat menyebabkan obat tersebut tidak lagi memiliki efek apapun atau bahkan yang paling buruknya itu dapat menimbulkan gejala keracunan. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan standar lagi obatnya. Udah terbuka, udah masuk kontaminan-kontaminan, udah nggak berefek apa-apa lagi. Itu tadi, makanya begitu pentingnya lah kita mengetahui masa dari penyimpanan obat sehingga obat yang kita minum itu tetap memiliki efektivitas dan juga aman untuk kita konsumsi. Ingat ya, jangan gunakan obat yang kita lihat sudah memiliki perubahan bau, warna, ataupun rasa. Jangan digunakan lagi. Langsung stop, langsung cek benar-benar apakah udah nggak sesuai, apakah ini obatnya obat sisa yang kemarin yang harusnya sudah tidak kita gunakan lagi atau bagaimana. Jangan coba-coba, mendingan dibuang saja. Ingat, buang obat itu jangan sembarangan ya. Nanti saya ajarin di topik selanjutnya tentang cara pembuangan obat yang benar. Nah, itu tadi tentang masa pakai obat atau masa penyimpanan obat yang terbagi dua tadi, Bionews Date dan Expired Date. Semoga hal tersebut bisa menjadi pembelajaran dan dapat diterapkan ke kehidupan sehari-hari sehingga keluarga kita itu tetap mengkonsumsi obat yang aman dan tepat juga ya. Baik, terima kasih. Saya Apoteker Safitri. Pamit undur diri. Salam untuk ke topik selanjutnya di Kata Apoteker.